langsung dengan COVID-19, baik yang sekarang menjalani isolasi mandiri, karantina, penyintas, atau yang sudah berbagi menjadi donor plasma konvalesen. Senin sampai Sabtu jam setengah 9 pagi dan setengah 5 sore. Mau berbagi cerita optimis juga, hubungi di WhatsApp di 0811 309 1009. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, kita kembali di Radio Sahabat Isoman pagi hari ini Sabtu 24 Juli 2021. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu sahabat ya, ini atas nama Mas Muhammad Amarudin Ferdiansa sudah bersama kita. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Ferdi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas. Iya, saya Ilham Dianta dari Suara Sidoarjo. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berbagi cerita positif ya pada pagi hari ini. Mas Ferdi, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik Mas. Baik ya. Oke, Mas Ferdi. Iya, Ini kan kita ingin tahu nih cerita-cerita yang eh, inspiratif ya, yang positif terkait dengan bagaimana ketika Mas Ferdi ini awal mulanya terpapar COVID-19 hingga sudah melewati masa-masa itu dan sekarang sudah bisa beraktivitas kembali. Nah, bisa diceritakan Mas, mulai kenanya kapan, kemudian gejala-gejalanya dan sampai saat ini seperti apa ini? Silakan. jadi pertama kena itu tanggal 18 Juni Mas. 18 Juni itu saya sudah demam, demam sama meriang. Terus tanggal 19-nya itu kok semakin Ya, Mas Ferdi. kayak itu kan tiap hari itu panasnya naik Oke. turun gitu Mas. Mas Ferdi, Panasnya tiap hari naik turun naik turun. Mas Ferdi, Iya, tanggal iya. 19 tadi gejalanya apa? Mohon diulang kembali karena tadi sempat terputus. Ya. Oh, tanggal 19 itu saya panas, Mm-mm. panas tinggi sampai 38 kalau nggak salah. Mm-mm. Terus terus persendian itu sakit semua, Mas. Mm-mm. Persendian. Nah, terus tanggal 20 udah enakan, udah alhamdulillah nggak panas, tapi tanggal 21 itu panas lagi gitu, Mas. Iya. Mm-mm. Jadi, Terus baru tanggal 24 kalau nggak salah. 24 saya hilang penciuman, Mas, anosmia. mm-mm. Terus baru tanggal 25 saya swab ke lab itu yang dekat rumah. Lah itu baru tahu kalau positif. Oke, baik. Jadi gejala awalnya itu hanya panas, kemudian eh, Panas. meriang ya tadi. Iya, kayak masuk angin gitu Masuk Mas. Pertama angin. saya kira kan masuk angin, iya. Mm-mm. Oke, ada gejala kayak sesak napas atau sakit tenggorokan mungkin? Kalau sesak itu kalau malam Mas sesak biasanya. Tapi pas awal-awal pas gejala keluar itu agak sesak kalau malam. Heeh. Kalau sakit Tapi tenggorokan kok tenggorokan alhamdulillah nggak ada Mas. nggak ada ya, batuk-batuk mungkin? Iya. Kalau batuk jarang Mas. Saya lebih ke demamnya itu aja. Demam sama panas ya sebenarnya ya. Iya, Oke, iya. ya Mas Ferdi, setelah terpapar positif ini, apa yang Mas Ferdi lakukan? Apakah langsung menghubungi rumah sakit atau isoman di rumah atau bagaimana? Pertama kan yang swab itu ayah saya, Mas. Lah, ayah saya itu langsung menghubungi RT RW. Yang positif duluan itu ayah saya sebenarnya. Hmm. Ayah saya langsung menghubungi RT RW, terus disarankan buat langsung swab satu rumah ini ke puskesmas terdekat. Mm-mm. Terus akhirnya Mohon maaf, saya sudah alamatnya di swab. mana, Mas Ferdi? Alamatnya Ini di Petemon, Mas. Oh, Surabaya. Surabaya. Iya, 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 Pertemuan Ya, Surabaya. Heeh. Oke, kemudian? terus terus hasilnya keluar 3 hari setelah swab. Lah itu langsung dikasih permakanan Mas selama 1 minggu.
Jadi dijamin dikasih makan, dikasih obat. Jadi saya tidak keluar rumah sama sekali dah 1 minggu itu. Hmm, hmm. Oke, berarti Mas Ferdi ini melakukan isoman di rumah ya? Iya mas, di rumah. Oke, di rumah. Soalnya satu keluarga positif semua. Berarti itu Iya. klaster keluarga ya? Iya, Bisa jadi seperti itu karena kan Mas Ferdi ini terpapar dari ayahnya. Iya, gitu ya. iya bisa bilang gitu juga mas. Iya. Karena yang kena dulu kan ayahnya, baru kemudian Mas Ferdi, atau mungkin ada anggota keluarga lain yang kena. Pertama itu yang panas itu mbak adik saya mas, yang kecil itu. Terus Heeh. habis itu udah sembuh nggak apa-apa ya. Saya kira kan masuk angin biasa. Mm-mm. Terus habis adik saya, terus selang 2 hari itu baru saya panas itu. Mm-mm. Aslinya ayah saya itu terakhir mas panasnya. Terus kan mau masuk kerja, akhirnya swab itu Mm-mm. buat bukti kalau mau masuk kerja kan harus nunjukin bukti swab loh mas. Oke, Nah baik. itu ternyata kok positif. Akhirnya ya satu keluarga di swab semua mas. Baik. Nah, untuk saat ini keadaan adik sama ayah Mas Ferdi sudah sembuh ya, berarti ya? Sudah baik ya? Alhamdulillah sudah mas. Oke. Apakah sebelum kena itu juga pernah divaksin? Belum mas. Belum. Rencananya itu kan tanggal akhir Juni kemarin saya itu udah daftar vaksin. Lah berhubung saya positif akhirnya vaksinnya diundur. Mm-mm. Keduluan kena ya? Iya mas. Iya, keduluan kena. Oke, Mas Ferdi, ini berarti selama masa isoman itu kurang lebih mungkin lebih dari 2 minggu atau 2 minggu saja? 2 minggu mas. Sampai sekarang saya belum aktivitas sama sekali. Oh, berarti sekarang masih isoman ini ya? Iya ya masih di rumah aja Masih di belum rumah. apa aktivitas biasa iya. Tapi Paling sudah sembuh dengan kata lain sudah sembuh, cuman tidak diperkenankan udah untuk mas. beraktivitas keluar gitu ya? Iya. Ya takutnya nih tambah membuat panik orang-orang sekitar. Iya. Oke, Mas. Selama isoman saat ini apa yang biasanya dilakukan di tempat isoman itu di rumah? Apa ini, Mas? Kalau pagi itu biasanya saya berjemur mas, jam 9 itu berjemur. Mm-mm. Terus itu kan makanannya itu diantar setengah 10-an mas. Yang jam pagi itu diantar setengah 10. Mm-mm. Terus pas jemur itu langsung makanannya dicantolin di pagar gitu Mm-mm. untuk pagi sama siang lah. Terus habis itu ya sarapan, sarapan minum vitamin. Ya sudah mas di rumah aja gitu Oke. sampai Ini yang nganter makanan tetangga atau keluarga sendiri atau siapa, Mas? dari puskesmas mas. Yang puskesmas itu mas. Oh, justru malah puskesmas yang ini ya Iya, berkontribusi memberikan makanan begitu ya untuk mereka iya. yang sedang isoman. Baik. Nah, selama ini apakah tidak ada apa semacam kesulitan-kesulitan atau kendala terhadap makanan itu? Apa mungkin telat ngirimnya atau mungkin nggak pernah ada yang sehari nggak kekirim atau bagaimana gitu? Atau tiap hari terkirim begitu? Bagaimana, Mas? Oh, kalau terkirim pasti mas. Cuma paling telat-telat 10 menit, 15 menit gitu mas. Soalnya Mm-mm. saya lihat itu orangnya pas nganter itu ternyata bawa banyak. Oh, Bukan cuma sekalian di rumah mungkin saya ya. aja. Iya, sekalian gitu. Berapa kali pengiriman, Mas, kalau boleh tahu? 2 kali mas. Jadi setengah 10 itu langsung pagi sama siang kan. Makan Mm-mm. pagi sama siang. Terus nanti jam setengah 3 itu buat makan malamnya. Jadi tiga Oke. kali makan. Ya, eh ini kan hanya berupa makanan ya. Apakah selama isoman Mas Ferdi juga Ya, menambah makanan ini dengan buah-buahan atau mungkin dengan susu atau dengan apa begitu? Biar ini kan eh, upayanya agar cepat sembuh gitu kan. Dan katanya ini hmm, berdasarkan apa yang sudah saya dapatkan ketika wawancara dengan pasien isoman maupun penyintas, itu memang harus makan banyak katanya begitu. Macam-macam pokoknya harus makan kayak gitu. Gimana, Mas? iya mas. Kalau buah itu alhamdulillah banyak yang ngirim mas. Dari teman-teman saudara itu banyak-banyak yang ngirim dicantolin pagar gitu.
terus tiba-tiba WA kalau udah Hmm. ngirim makanan gitu ya. Alhamdulillah sih banyak yang support. Oke, baik. Jadi untuk masalah makanan nggak ada kendala apapun ya, Mas ya. Nah, ini apakah Nggak juga ada masalah. mengkonsumsi obat yang dianjurkan dokter itu apa saja sih bisa disebutkan atau vitamin-vitamin atau apa begitu? Ini kalau vitamin saya kemarin dikasih kan Mas dari kantornya Bapak itu dikasih bir brand kayak gitu-gitu Mas, bir brand terus vitamin ester C, Terus? terus jeruk. Kalau vitamin yang dari puskesmas itu apa namanya Mas ya lupa gitu. Mm-mm. Intinya ada ya vitaminnya. Mungkin D, Ya, vitamin D. vitamin B, Oh, vitamin B kalau vitamin nggak B salah. ya. Vitamin Ya, B. Bravo. D, dadu Mas. Oh, D, delta ya. Iya, delta ya. Oh, vitamin D. Ya, betul. Kemudian apa lagi? Terus kalau yang obat dari puskesmas itu tergantung keluhan kita. Heeh. Berhubung kalau saya sendiri kan nggak ada batuk sama pilek Mas ya, jadi Mm-mm. cuma panas demam itu. Jadi obatnya cuma 3 varian aja Mas. Mm-mm. Vitamin, terus satunya itu buat panas, sama satunya itu kayak penunjang buat panas nih Mas, satunya Mm-mm. itu. Tapi namanya saya lupa Mas. Mm-mm. Oke, baik. Intinya memang harus mengkonsumsi obat-obatan, vitamin, dan juga Iya, makanan itu yang paling penting ya. Iya, iya, Mas, untuk menghilangkan selama isoman atau isolasi mandiri, mungkin ada merasa jenuh ya dan sebagainya. Nah, ini biasanya yang dilakukan iya. mereka yang sedang isoman itu apa saja sih gitu. Pengen tahu juga nih apa ini yang dilakukan. Kalau saya kemarin pertama-tama itu bosen Mas, minggu pertama itu waduh, Mm-mm. bosen sekali gitu. Akhirnya lihat YouTube, terus lihat YouTube ya main game. Terus pas minggu kedua itu pas barengan sama deadline skripsi Mas. Akhirnya ya saya kerjain skripsi. Sambil mengerjakan Sambil skripsi skripsi. ya. Oke. Iya, Mas, selama masa isoman itu kan biasanya penyakit itu ada naik turun ya, apa ya, semacam iya. mungkin awalnya hanya gejala begini, pernah nggak merasakan sakit yang sangat sekali itu di masa kapan, kemudian bisa mereda gitu, ada nggak? Atau biasa saja, gimana? Oh iya Mas, pertama-pertama itu yang sebelum saya swab itu, wih, sakit semua itu Mas. Pas badan sakit semua itu, Mm-mm, sama panas 38 itu udah kok rasanya itu pusing, panas, badan sakit semua itu, waduh, mm-mm. drop lah Mas pokoknya Mas. Iya, oke. Kemudian berselang sampai 3 atau berapa hari setelah itu sudah mulai berkurang atau tambah sakit? 2 hari pokoknya Mas, yang sakit Oh, paling parah itu 2 hari, terus baru baru sorenya kalau nggak salah Mas, sorenya itu saya kan minum vitamin sama obat-obatan itu akhirnya turun-turun sendiri. mhm. Oke, berarti Pokoknya makannya jangan sampai telat Mas, kayak mhm, mhm. saya kemarin itu. Oke, berarti pada awal saja ya Mas ya kerasa sakitnya ya kan? Iya, pada awal. Heeh. Ya. Oke, nah ini di masa pemulihan atau recovery sampai kapan ini bisa beraktivitas kembali, dengan kata lain beraktivitas itu berinteraksi dengan masyarakat keluar gitu. Kurang berapa hari lagi Mas? Ya, kalau kemarin kan sudah PCR sih Mas, alhamdulillah negatif Oh, saya. oh Saya ya. keluarga ini udah baik ya. Tapi kan ini ada PPKM ini Mas. Akhirnya ya saya nggak kemana-mana, paling nunggu PPKM selesai baru saya aktivitas. Hmm, hmm. Oke, bisa jadi mungkin sekitar seminggu lagi baru boleh ya. Cuman karena kan Iya, ini PPKM, jadi Mas Ferdi yang PPKM. memang mengantisipasi sendiri nggak mau keluar gitu ya. Heeh. Soalnya tetangga-tetangga ini banyak yang kena ternyata Mas. Nah, jangan sampai nanti kena lagi ini. Mas Ferdi, Iya, ini Mas Ferdi ya, kan insya Allah ini sudah sembuh gitu ya. Pernah ya, nggak terpikir untuk mendonorkan sebagai pendonor konvalesen begitu? iya itu saya juga mau aslinya Mas. Heeh. Oke, Tapi baik. itu berarti saya ke PMI berarti Mas kalau gitu ya Mas. Iya, boleh ya, karena PMI juga membuka itu dan juga ada syaratnya juga sih.
Iya. Ada syaratnya Langsung bukan juga. swab juga kalau nggak salah itu. Kayak gitu-gitu. Tapi intinya bersedia. Nah, ini otomatis eh Bersedia saya, Mas. iya, bersedia otomatis nanti kalau misalnya memang bersedia ini bisa mengajukan diri ya ke kantor PMB terdekat ya atau mungkin ada lembaga-lembaga lain yang lebih kompatibel begitu ya, mungkin puskesmas atau rumah sakit ya. Ya, itulah memang bisa menghubungi beberapa lembaga yang terkait semacam itu. Baik, Mas Ferdi, suka dukanya terpapar COVID ini apa sih Mas bisa diceritakan? Sukanya apa Mas ya? Sukanya ya akhirnya ngerasain juga akhirnya virus yang fenomenal. Mm-mm. Ya, selama ini mungkin nggak percaya ya. Iya. Saya kagetnya cuma anosmia itu Mas. Waduh, kok rasanya gak enak semua itu. Oh yang Makan, minum, gak ada rasanya. iya, memang nggak ada rasanya atau hanya rasa asin sama pahit mungkin? Gak ada. Enggak, sama sekali nggak ada ya? Kalau ya, kalau air putih itu diminum kayak minum obat gitu Mas, pahit-pahit gitu. Di tenggorokan kayak Hmm. nyantol. Kalau makanan wis sama sekali gak ada. Oke. Baunya, rasanya Iya, 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 iya. Oke. itu sih Mas. Baik, berarti hampir sama gitu ya. Rasanya memang pahit Iya, semua. Yang saya tanya, sama semua. oke, oke, baik. Mas Ferdi, ada saran apa yang bisa kita dapatkan dari pengalaman Mas Ferdi setelah menjalani kurang lebih 2 minggu bergelut dengan coronavirus ini? Apa Mas yang Ya, bisa kita bagi, kita dapatkan dari Mas? Silakan. kalau saya mau beri masukan, kalau bisa lebih cepat vaksinnya aja. Mm-mm. Soalnya belum tentu badan yang sehat itu belum bisa terpapar. Bisa aja kalau kalian sehat, tapi keluarga kalian itu nggak sehat. Bisa aja kalian yang menularkan gitu loh. Takutnya seperti itu. Jadi sebaiknya vaksin, terus jaga prokes. Kalau keluar rumah kan sekarang harus pakai 2 masker sih Mas. Masker Mm-mm. medis sama masker kain itu. Ya itu aja sih Mas kalau Mm-mm. dari saya. Oke, Mas Ferdi mungkin dulu pernah merasa nggak ketika terpapar itu memang badannya lagi nggak fit? Memang begitu atau bagaimana? Kalau yang pas kena itu Mas. Heeh, Iya Mas. Jadi kan itu aslinya kan saya tanggal 18 itu saya ngerjain skripsi sih Mas. heeh. Di deket kampus sana sama teman-teman itu di Mm-mm. warkop deket kampus. Lah pas pulang itu kok badan saya kayak masuk angin gitu. Lah saya kira masuk angin biasa soalnya pulang malam nggak jaketan gitu loh Mas. Mm-mm. Kayak meriang-meriang gitu. Terus saya minumin obat masuk angin kok gak hilang-hilang, Nggak tambah parah. sembuh-sembuh gitu ya? Lah, Heeh. Oke, jadi memang keadaannya nggak fit sehingga gampang terpapar ya sebenarnya begitu ya Mas iya, ya? Mas. Oke. Iya. Oke, baik, Mas Ferdi, terima kasih sudah berbagi cerita untuk sahabat Suara Sidoarjo pagi hari ini. Ya, Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semuanya ya. Oke, amin, salam amin. sehat Mas Ferdi, tetap jaga kesehatan ya. Oke, terima Ya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam.